Al-Imam Qadhi Al-Baydawi beliau mengatakan dalam tafsirnya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surat Waqiah maka pahalanya seperti memerdekakan budak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ulama anal kiram wa masyayikhuna wa asatidhana wa muallimina ma'asyiral aba wal ummahat wa talabah wa talibat. Alhamdulillah, al-an nahnu baina aydikum fi rahmatillah wa fadlih. Mugi-mugi ketemunya saya dengan keluarga Pungangan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bimunasabah fi hadzal majal, sesuai dengan bertepatan dengan sikot, alhamdulillah ini karena tempatnya di Pungangan, ada pengasuh Pondok Pesantren Minhajul Thalibin Kiai Mahfud. Sengaja saya launching kitab tafsir surah Al-Waqiah. Tuh, launching kitab baru surah Al-Waqiah supaya manfaat dunia akhirat, tujuannya itu. Bab kitab kalau nggak dibaca ya kurang manfaatnya, kata beliau. Kalau kitab dibaca, semakin banyak yang membaca dan mempelajari ya semakin manfaat. Nah, jadi berangkat dari pertama, Indonesia ini lagi agak susah ya, bisa dibilang krisis sebetulnya. Bukan hanya Indonesia, seluruh dunia itu. Seluruh dunia ada kolab pada. Bahkan Amerika dan Singapura yang negara kaya sekalipun kolab. Alhamdulillah kita di Indonesia barokah, masih bisa makan, masih bisa ketawa ketiwi. Jadi silahkan ketawa ketiwi, sebelum ketawa dilarang dan dipenjara. Bahaya itu. Silahkan ketawa ketiwi tapi pada tempatnya. Pada tempatnya tentunya kan, pada forumnya. Alhamdulillah di Indonesia ini sudah kita barokah, tapi prihatin dibanding tahun-tahun sebelumnya yang melanda dunia ini, COVID katanya dan lain sebagainya itu. Nah, kebetulan di pesantren Pungangan, wabil khusus Minhajul Thalibin, sudah biasa kata beliau santri dari kitab Waqiah. Berarti klop cocok, alhamdulillah itu. Sesuai dengan sikonnya, situasi dan kondisi. Orang lagi enggak krisis saja baca Waqiah itu bagus. Bagus. Apalagi lagi krisis. Sebab jangan sekali-kali ada orang merasa aman karena banyak uang, aman karena tokonya besar, aman karena istrinya kaya. Jangan sekali-kali begitu. Aman karena punya jabatan, RT, RW, lurah dan sebagainya. Jangan. Ya, artinya harus prihatin gitu. Prihatinnya dengan apa? Tentu dengan ikhtiar dan doa. Jangan merasa aman. Apalagi aman dari azabnya Allah.
Tidak seorang pun, bahkan Rasulullah SAW tidak berani merasa aman dari azabnya Allah. Fala ya'manu makrallahi illal qaumul. Nah itu kan dalam Al-Quran begitu. Tidak merasa aman dari siksa Allah, maksudnya kecuali orang-orang yang enggak benar. Maka kita orang mukmin, umatnya Nabi besar Muhammad SAW tidak boleh merasa aman. Untuk kedepannya itu harus prihatin, maksudnya prihatin dengan ikhtiar dan doa. Hanya orang jahil, la ya'manu makrallahi illa jahil. Enggak siapa. Berangkat dari itu, surat Waqiah itu bagus. Surat Waqiah itu bagus. Ya kalau kata orang-orang sih katanya suratul ghina, surat kekayaan. Tapi yang paling penting esensi dari kekayaan itu, kekayaan yang model apa kan begitu. Maksudnya ghina nafsi, laisal ghina an kathatil arad walakinnal ghina nafs. Kaya dunia akhirat itu yang paling penting tuh. Dan dunia kaya tidak butuh kecuali kepada Allah, di akhirat pun kaya. Amin ya rabbal alamin. Buat apa kaya di dunia aja, buat apa, enggak ada manfaatnya. Ya tujuannya baca surat Waqiah itu tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu tujuannya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pahalanya besar baca surat Waqiah itu. Al-Imam Qadhi Al-Baydawi beliau mengatakan dalam tafsirnya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surat Waqiah maka pahalanya seperti memerdekakan budak sebanyak bangsa Yahudi dan Nasrani, seperti memerdekakan budak jutaan. Padahal ayeuna budak hiji bet tos teu ayanya. Aya teu? Teu aya tos. Budak leutik aya teh. Nya. Budak leutik mah seueur loba keneh atuh. Ya iya. Memerdekakan budak sekarang enggak ada. Nah, itu pahalanya baca surat Waqiah itu banyak besar, juga manfaat. Jadi saya cocok setuju kalau di pesantren, di sebuah lembaga pendidikan secara berkala baca surat Waqiah. Cocok. Upami anjen gado warung, gado toko, kios, seret nah. Yang ngundang orang aja suruh baca Waqiah beres. Gak pakai lama-lama, 10 orang ayo baca 41 kali, baca bareng wis beres sudah. Dijamin barokah. Oleh karena itu saya amanatkan kepada Kiai Haji Mahfud Robli dan kepada siapa yang beliau izinkan untuk membaca kitab ini, tafsir surah Al-Waqiah, supaya jangan sekedar membacanya saja tapi mengerti maknanya, memahami tafsirnya, memahami maksudnya. Kam min qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu. Qari yang dimaksud Rasulullah itu hafiz Quran. Sebab zamannya Rasulullah itu orang yang hafal Quran disebut al-qari. Jadi qari zaman dulu kan sekarang beda. Qari zamannya Rasulullah itu orang yang hafal Quran. Lah qari pada zaman pertengahan, zamannya Imam Syafi'i itu orang yang bisa baca Quran tanpa harokat, tanpa titik. Gak ada harokat, gak ada titiknya, tapi bisa baca Quran. Lah qari zaman sekarang itu orang yang suaranya enak tuh, ngereng-ngereng kayak Mu'ambar. Kalau baca Qurannya lancar, tajwidnya bener, ahli tafsir tapi surahnya gak enak, gak dibilang qari. Itu qari versi Indonesia itu.
namanya qori versi Indonesia. Lah qori versi Arabnya ya sekedar bisa baca qori. Jadi kam min qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu. Itu kenapa? Berangkat dari tidak memahami ayat Quran. Karena tidak memahami, tidak mengerti tafsir ayatnya, maka menafsirkan, memahami Quran seenak wudilnya sendiri. Mempunyai mainstream mindset yang salah. Bom sana, bom sini, di sana teroris, di sini ada teroris. Dewek-dewek yang bener wong sejen salah kabeh. Itu hadis itu. Kam min qari'il Quran wal Qur'anu yal'anu. Dilaknat sama Al-Qur'annya sendiri. Bukan malah dapat manfaat, malah dapat barokah dari Quran, malah dapat laknat. Naudzubillah itu. Makanya jangan sekedar membaca waqiah kalau bisa memahami maknanya waqiah, karena surat waqiah itu syarat dengan makna-makna luhur, terutama kehidupan akhirat. Supaya kita, kenapa Rasulullah SAW mengatakan barang siapa man qara'a suratul waqiah lam tusibhu faqatun abadan, pakai abadan. Barang siapa yang membaca surat waqiah enggak bakal fakir selama, enggak bakal fakir. Itu karena isinya menganjurkan syukur kepada Allah. Di dalamnya itu isinya supaya kita bersyukur kepada Allah, dan orang yang bersyukur nikmatnya akan selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu esensinya di situ. Itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahkan mewajibkan kepada anak-anaknya untuk menghafal waqiah dan tiap malam baca. Saya tidak meninggalkan harta sepeser pun buat anak, tapi saya tinggalkan surat waqiah, kata beliau. Saya mewarisi surat waqiah buat anak-anak. Nah itu para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Jadi saya amanatkan kepada Kiai Haji Mahfud untuk membaca tafsir surat Al-Waqiah. Itu bukan susunan saya, tapi susunan para ulama. Saya sekedar memetik saja. Sekedar memetik dari kalamul ulama. Saya enggak berani mentafsir Quran, takut salah. Oke, sini ada sumbernya dari 7 kitab tafsir. Tafsir Zadul Masir Ibnul Jauzi, ini tafsir andalan saya, kesukaan. Saya paling suka sama tafsir ini. Tafsir Zadul Masir Ibnul Jauzi, ulama mazhab Hambali. Tafsir Ibnu Atiyah, tafsir Al-Kirmani, tafsir Al-Imam Al-Baghawi, tafsir Al-Imam Ibnu Ajibah Al-Hasani, tafsir Al-Basit Imam Al-Wahidi, tafsir Al-Khazin. Jadi dari 7 tafsir itu saya ambil kitab ini. Jadilah tafsir surat Al-Waqiah. Itu semua kalamul ulama al-mutaqaddimin. Maka saya buka dan saya launching dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Itu pembacaan tafsir surat Waqiah di Pungangan di sini, di Minhajul Thalibin yang akan dibaca oleh beliau Kiai Haji Mahfud Robli. Terserah beliau mau 2 kali bacanya seminggu bangga, tiap malam bangga, seminggu sekali bangga, asal jangan setahun sekali aja. Atau buat pasaran bangga. Dengan harapan mudah-mudahan bukan hanya sekedar membaca surat Waqiah, tapi menyimak maknanya surat Al-Waqiah. Ya, saya baca pembukaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana liyakuna hudan mubina 'alan nasi wa minhajan wa nura. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu lin-nasi liyakuna basyira wa nadhira wa da'iyan. Ulang alif nih, kurang alif ya. Wa da'iyan. Tambahin alif, wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira sampai qalam ya. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ta'ziman lahu wa birra
Wa ba'du fa hadza baina aydikum ujalatun qasiratun wa nubdhatun yasiratun fi takhlil ma'ani suratul waqiah talaban min Allah taala yanfa'ana wa iyyakum tadhkiratan wa bulghatan lil mubtadi'in min amthali wa nusatan wasihatan liman uli abil qiraati wal mutalaah. Wa laysa li illa maqtataftu min ummahatil kutub al mu'tamadah fi tafsirul Qur'an wa hiya madhkuratun fi fihrisil maraji'. Warju min Allah Ta'ala ayan fa'ana wa iyyakum bima fi hadhil ujalah dunyan wa ukhra wa in wajadtumul khalala wal khata'a fi hadzal kitab fasaddiduhu wa lakumul ajru insyaallah. Hadza fataqabbal minni bi fa'il ikhtiram ala ihtimamikum. Darussalam Butut Pesantren Cirebon 1 Yanair 2022 Al-Muwafiq B28 Jumada Al-Ula 1443. Itu bagus Ahmad Al-Fikhwas Duruti. Tuh saya kira itu aja. Dan untuk pengamalannya mangga kaifiyahnya saya ijazahkan semua yang hadir di sini seperti yang dijazahkan oleh guru-guru almarhumin kepada Al-Fakir saya. Ya, mangga diamalkan kaifiyahnya setiap hari 1 kali boleh. Habis Isya, habis subuh atau 3 kali habis Isya, atau habis subuh 1 kali, atau habis asar 4 kali. Kalau mau baca habis asar 4 kali. Kalau ada hajat besar 14 kali. Habis asar 14 kali ini aja hajat besar. Nah, kalau mau dibacain, mau buat rumah ya. Punya tanah pengen bikin rumah kok nggak jadi ini gimana? Bacain surat Waqiah 41 kali digarap, garam ditampah. Mau bacanya bareng-bareng nggak apa-apa. So. Sendirian mangga, bareng-bareng mangga. Tiup di garam itu, garamnya ditabur di tanah itu. Yang diinginkan cepat tercapai, insya Allah rumah atau toko atau apa aja, insya Allah. Bangunan, buat bangunan sekolah dan sebagainya digarap, bacain digarap, tiupin gitu. Jadi kalau ada hajat besar cash insya Allah cash habis asar 14 kali, kalau enggak 14 kali 4 kali, kalau enggak tiap malam sekali, mau tidur kalau mau tidur sekali tuh. Atau 3 kali mangga habis subuh 1 kali, habis asar 4 kali. Itu baca surat Al-Waqiah. Nah, ada doanya. Doa ini ijazah dari guru saya almarhum Al-Maghfurlah Mbah Maimun Zubair. Itu doanya terakhir tuh. Halaman 28. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin itu. Allahumma sun wujuhana bil yasar wa la tuhinna bil iqtar fa nastarjuka talibi rizqika wa nasta'tifa syurura khalqika wa nastaghila bihamdi man a'tana wa nubtala bi dhammi man mana'ana wa anta min wara'i dhalika kullihi ahlul ata wal mani. Allahumma kama sunta wujuhana an sujud lak fa sunna anil hajati illa ilaik bi judika wa karamika wa fadlik ya arhamar rahimin 3 kali. Namun sebaiknya sebelumnya dibaca sholawat al-insyirah dulu yang dibagikan tadi. Itu sholawat al-insyirah. Pakai sholawat itu dulu sebaiknya. Itu sholawat jalbur rizki wal khair. Sholawat buat narik rizki dan kejembaran hati. Supaya hati kita jembar, rizki kita insyaallah lobar laber, amin ya robbal alamin. Salawat al-insyirah. Allahumma, ayo bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tashrahu biha sadri wa tuyassiru biha amri wa tajburu biha kasri wa tuhni biha faqri wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nanti urusannya Ki Mahfud yang nerangin maknanya nanti. Urusannya para guru diterangin maknanya sama murid-muridnya. Itu sholawat itu
dibaca habis sholat 11 kali. Tiap malam 111. Torikonya 2. Dibaca habis sholat 11 kali, tiap malam 111. Jembar. Jembar hatiye, jembar rezekiye, jembar segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Toriko yang kedua boleh dibaca malam 100, pagi 100, pagi sore 100. Jadi tinggal pilih mana, terserah. Toriko yang ketiga dibaca habis sholat 11 kali. Udah cukup 11 kali cukup. Toriko yang keempat dibaca habis sholat 3 kali. Boleh, habis sholat 3 kali boleh. Toriko yang keempat dibaca habis sholat 1 kali boleh. Boleh 1 kali boleh. Nanti di luar itu bebas, nggak dihitung. Nggak pakai tasbih, nggak dihitung, bebas. Sambil di sawah, sambil jalan, sambil di toko, sambil apa. 1 kali habis sholat tapi bebas. Lah, toriko kelima nggak ada. Masa nggak dibaca sama sekali? Udah dikasih 1 kali masih nganyang baik. Masih nawar aja nggak boleh. Minimal 1 kali habis sholat, habis itu di luar bebas baca berapa, sebanyak-banyaknya. Berapa aja kenanya itu. Itu saya kira itu sholawat al-insyirah namanya, mangga dengan surat al-waqi'ah dan doanya itu mangga. Itu ulama salaf itu nggak lepas dari surat al-waqi'ah. Bahkan ketua PBNU Kang Said, Kiai Said, Profesor Kiai Haji Said Agil Al-Munawar itu Akil Said Akil Sirot ya, Kiai Said Akil Sirot, Profesor. Itu beliau hobinya surat waqi'ah di mana-mana, di setiap tempat selalu baca surat waqi'ah. Di mobil, di kapal, di mana, tiap hari nggak pernah lepas. Bahkan ketika wukuf di Arafah juga orang-orang lagi baca ini kan, sesuai panduan, beliau sih bacanya waqi'ah. Lagi wukuf di Arafah haji itu bacanya surat waqi'ah beliau. Karena pahala juga hikmahnya besar. Itu kata adiknya yang cerita sama saya, adiknya beliau itu Kang Diam. Jadi saya senang, saya suka surat Al-Waqi'ah dipopulerkan di mana-mana itu, alhamdulillah. Saya kira itu aja, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita dikabul, amin ya rabbal alamin. Kita terhindar dari berbagai musibah.